Alhamdulillah Allah kembali memberikan saya pelajaran. Saya pribadi. Di tengah-tengah di depan saya ini ada sepupu saya. Ini namanya Antok saya panggilkan. Temanku dulu ngontrak Jalan Harimau. 9 tahun saya di Jalan Harimau. Saya sering pinjam sepedanya. Sepeda BMX. Waktu itu saya pakai pergi loper koran. Saya pakai pergi mencuci. Dari Jalan Harimau ke Antang, kompleks ID Antang, karena kalau hari Minggu pagi saya mencuci di sana dibayar. Ini ada sepupu saya di sini, saya disaksi. Dicuri lagi tuh sepeda. Yang toto dicuri, dibawa ke itu, dan tidak ditahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya ingat waktu saya wisuda, saya kasih hikmahnya saja nanti. Orang kalau wisuda anaknya Pak, datang semua orang tuanya. Sekampungnya pun datang, tetangganya pun datang. Saya wisuda Desember 98. Tidak satu pun orang tuaku hadir. Tidak ada satu pun saudara saya hadir. Kenapa orang tua saya tidak hadir? Susah ongkos. Dari Bungi, Pinrang ke Makassar tidak ada ongkos. Saya pergi wisuda, kasih masuk kantong kresek. Saya punya baju, apa namanya itu untuk kalau orang wisuda, baju toga, kasih masuk kompek-kompek, saya pegang, nek PT kampus 07, 08, 02, karena 07 Cendrawasih. Allahu Akbar. Saya baru sadar tadi dalam sholat, begitulah cara Allah mencintai saya. Andai saja saya hidup zaman itu poya-poya, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih uang yang banyak oleh Allah, bisa jadi saya jadi pengangguran sekarang. Allah mencintai saya, kasih susah hidupmu, kasih berat hidupmu, supaya apa? Kau bisa tangguh menghadapi hidup ini. Anak-anak kita sekarang mager tak tuh, cakep, bagus-bagus bajunya. Saya sampai sekarang pergi pasar Senggol masih ada catatan langganan cakarku sampai sekarang. Tapi buktinya orang-orang yang disayang dengan materi anaknya jarang yang berhasil. Bahkan penelitian Korea mengatakan anak milenial mereka sebut generasi stroberi. Apa itu stroberi? Cakep kelihatan dari luar, mewah kelihatan dari luar, tapi begitu kena cobaan hidup galau dan biasanya bunuh diri. Allahu Akbar. 1. 2. Saya datang di sini mau nonton PSM. Yang ketawa serius kayak ini. Oh, naik sepeda saya datang Pak. Tapi naik mobil lebih banyak. Nanti dekat kota Parepare baru saya turun mas sepeda. Karena kalau sepeda dari Makassar Pak tidak sampai ke di sini. Bapak tahu yang namanya pemain sepak bola, Pak Ustadz. Pemain sepak bola. Kan macam-macam itu posisinya. Berapa orang pemain sepak bola? Berapa? 11. Ada penjaga gawang. Iya toh? Ada B. Ada striker. Apa lagi? Ada gelandang. Ada penyerang. Ada pelatih. Ada penonton. Tapi yang 11 kesebelasan itu tidak boleh pencetak gol. Striker mengatakan saya lebih hebat dari gawang. Apa kau gawang? Tidak pernah cetak bola. Nah bilang penjaga gawang, kau kira bisa kau menang kalau tidak ada jaga bola di sini? Makna pertama, dunia sepak bola. Jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kau pasti punya kelebihan sendiri. Jangan kau merasa Dassaad lebih hebat dari kamu, tidak. Jangan merasa cleaning service lebih hebat Dassaad, tidak. Jangan merasa orang yang jadi camat lebih hebat dari hidupmu, tidak. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Nih saya, bukan saya hebat, tapi karena ada penontonku. Tidak ada artinya Dassaad Latif kalau tidak ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam berapi-api, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Imam, lama misaki itu Ustaz. Iya toh? Maka kalau kau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian yang gemuk, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang kurus. Menderita kok. Maka caranya, yakini kamu punya kelebihan masing-masing. Supaya apa?
Kenapa ada orang jago di bidang A, tidak punya di bidang B, hebat di bidang C, kekurangannya di bidang D? Kenapa? Nabila lagunya Umi Roma, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau kaya ki semua di sini. Siapa mau menjual cang goreng? Kalau kaya ki semua di sini, siapa mau menjaga warkop? Maka supaya apa? Ada kaya, ada miskin, ada camat, ada rakyat. Bayangkan kalau camat ki semua, siapa urus KTP? Itulah gunanya Nabi bilang Roma Irama, supaya roda kehidupan berputar. Makanya ajak mu matempo, ajak mu borro, ajak mu macingkang. 3 temannya setan di dunia kata Allah. 1 di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong temannya setan. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu sombong temannya setan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, selebriti sombong, orang masih bilang Siti Naja tahu wembo, sogi iya wajar, cama itaw tatar ni tahu maborro pare-pare anu bos, Pak Wali Kota terkena, ya wajar dia sombong, ada jabatannya, ada kekuasaan andawannya. Kalau kamu pengangguran, kontrak, jelek mukamu, mak bau sumpahmu, baru lagi. Bukan kau tahunya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Makna dunia sepak bola 1, masing-masing Allah kasih kelebihan. Jangan kau bandingkan dirimu. 2, hikmah dari sepak bola. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam dunia sepak bola boleh berbeda tempat, tapi satu tujuan, ciptakan gol. Ini ingin Allah pelajarkan kepada kita, masih diko bersatu kok. Ada yang jadi penjaga gawang, ada jadi striker. Umat Islam ini kata Nabi ibarat satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Umat Islam ini satu kesebelasan. Berbeda-beda kita, tapi satu tujuan, cetak gol. Maka ada jadi wali kota, ada jadi anggota DPR, ada jadi kontraktor. Ada anggota DPR di sini? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi. Coba bedek mau pilih caleg, nah biar tidak diundang itu anggota DPR datang tongi. Sekalinya terpilih, tidak ada muncul. Pak Dewan, aku kasih tahu ki dulu mana lebih tinggi jabatannya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi? Wali kota dengan wakilnya? Wali kota. Mana lebih tinggi jabatannya presiden dengan wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi jabatannya wakil bupati dengan bupati? Bupati. Tidak ada itu wakil lebih tinggi dari ketua atau dari bupati, tidak ada. Wakil di bawah. Maka Bapak anggota dewan wakil rakyat. Tidak boleh merasa lebih jago dari Pak Imam. Karena Bapak wakil. Iya toh? Mengerti nih? Jak tak macaya? Udoa kita pilih sikit memang. Alhamdulillah ya. Banyak mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. 3 periode nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak. Amin. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari tetap hidupkan ukhuwah. Kalau mau pilkada seperti ini dekat-dekat mi pilwali to, siambak ni tu politik siambak ni. Saling menjelek-jelekkan. Jangan kau bos. Kalau kau sebarkan berita jeleknya orang, kau dapat dosanya. Terpilih orang, nak kasih kau gajinya. Nak lupaino. Nah bagi-bagi kartu nama anak komelo ipilih. Terpilih, nah ganti nomor HP na. Dek gaga, jak bana masih salah-salah gara-gara politik. Cebong kampret pajai bawan nih. Janji-janji politik melo tak peki. Jak mesti salah-salah. Sampai ribut di masjid gara-gara pilkada. Sampai baku musuh di warkop gara-gara pilkada. Nah kasih kuannya. Jangan. Kita ini umat Islam saatnya nanti menunjukkan kita hebat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Ada imam. Waktuku kecil di kampung. Sujui
Wih, meta pak, lama sekali sujud. Ada temanku ndak tahan angkat kepalanya. Tapak gor, wih, lenyap imam. Ternyata imamnya masuk pintu kiri pak. Kacau sholat, bubar. Tanah bang, mau salah jamaah. Metu kana. Ternyata dia kentut. Maka dia nana, baca sangadi ko metu ki paimang, foto yolo towe, neita ki masuk. Watung kena masiri kamu isan. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka fikih sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Mau orang pintar sampai orang tidak balik, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau sholat jamaah gara-gara imam yang salah. 2024 kita orang Indonesia akan memilih imam. Pare-pare akan memilih imam. Jangan kau pilih karena keluargamu. Jangan kau pilih karena separtaimu. Jangan kau pilih karena tetanggamu. Jangan kau pilih gara-gara sepupumu. Tapi pilihlah dia yang betul-betul bisa membela agama Allah. Coba lihat kalau orang jahat jadi penguasa. Orang jahat pegang jabatan bahaya. Lihat itu film yang lagi ribut 1 bulan lebih ini. Film Rambo. Tuh bahayanya kalau orang jahat. Kenapa ketawa? Film Rambo, bayangkan kalau orang jahat pegang kekuasaan. Akhirnya apa? Sat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Itu kan film India judulnya yang begitu. Patikan narkoba, itikkan gara-gara narkoba. Dia nak tamak keleng. Makanya perlu memilih orang-orang baik. Kalau salah kita memilih pak, kacau jemaah. Kalaupun ada yang kita lihat film Rambo, sedikit gitu. Jangan kau musuhi polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Diperkosa anakmu siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ada itu film Rambo Ustaz. Itu baru diperiksa hanya 83 orang yang terlibat kejahatan itu. 83 orang ji. Bapak tahu berapa polisi di Indonesia? 470.000 lebih, hampir setengah juta. Masih banyak polisi yang baik, termasuk itu bapak yang datang berjamaah. Itu pak, polisi baik itu. Alhamdulillah, selalu kasih saya pengawalan kalau pergi ceramah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga nanti pak. Itulah yang disebut pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya lagi yang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.